Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam GKM Menyapa. Tema renungan saat ini, Yesus pengganti yang sempurna. Di dalam Roma 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Pernahkah saudara merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Sebesar apapun usaha kita untuk hidup benar, tetap saja ada kegagalan dan ketidaksempurnaan di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan seorang pengganti yang sempurna. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menjadi pengganti bagi kita. Dia menanggung segala penderitaan dan hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Melalui hidupnya yang sempurna dan pengorbanannya di kayu salib, kita menerima anugerah keselamatan yang tidak dapat kita peroleh dengan usaha kita sendiri. Saudara, di dalam Alkitab kita bisa jumpai tentang Yesus sebagai pengganti. Kita bisa lihat yang pertama pada kisah Adam yang gagal. Ketika Adam pertama jatuh dalam dosa, seluruh umat manusia ikut jatuh bersamanya. Tetapi Yesus datang membawa ketaatan dan hidup kekal. Dia menggantikan kegagalan manusia dengan kehidupannya yang sempurna. Oleh karena ketaatannya, kita yang percaya kepadanya dinyatakan benar di hadapan Allah. Yang kedua, Yesus sebagai pengganti korban binatang. Di dalam Perjanjian Lama, umat Israel harus mempersembahkan korban binatang sebagai penebusan dosa. Oleh karena itu, Yesus datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, Dia menebus kita secara sempurna dan selamanya. Yang ketiga, Yesus sebagai pengganti imam Perjanjian Lama. Dalam sistem ibadah Perjanjian Lama, imam bertindak sebagai perantara antara manusia dan Allah. Mereka mempersembahkan korban setiap hari untuk menutupi dosa-dosa umat. Tetapi para imam itu sendiri juga orang berdosa dan mereka harus mempersembahkan korban untuk diri mereka sendiri. Yesus datang sebagai imam besar yang sempurna. Yesus tidak hanya menjadi imam besar, saudara, tetapi juga korban yang dipersembahkan. Pengorbanannya satu kali untuk selamanya, menyempurnakan kita yang percaya kepadanya. Saudara, bayangkan seseorang berdiri di pengadilan, menghadapi hukuman mati karena kejahatan yang telah ia lakukan. Bukti-bukti menunjukkan bahwa ia bersalah dan tidak ada cara baginya untuk menghindari hukuman itu. Tetapi kemudian seseorang yang tidak bersalah masuk dan berkata, "Saya akan menggantikannya. Saya akan menerima hukuman mati agar dia bisa bebas." Saudara, tindakan ini mungkin tampak mustahil dalam dunia manusia, tetapi itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Kita seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi Yesus yang tidak berdosa mengambil tempat kita dan menanggung hukuman itu. Bagaimana respon kita jika Yesus sudah menjadi pengganti kita? Bagaimana seharusnya kita hidup? Yang pertama, saudara, kita hidup dalam bersyukur dan iman. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha kita. Karena itu, saudara, kita harus bersyukur dan terus beriman kepada Kristus. Kedua, menjalani hidup yang kudus. Di dalam Roma 12 ayat 1 menasihatkan kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jika Yesus sudah mengorbankan dirinya bagi kita, tidakkah kita seharusnya hidup bagi Dia? Yang ketiga, mengasihi dan melayani sesama. Yesus memberikan hidupnya bagi kita dan kita dipanggil untuk mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Yang keempat, mengabarkan kabar baik keselamatan. Dunia masih banyak yang belum mengenal Yesus sebagai pengganti yang sempurna. Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan harus memberitakan Injil kepada orang lain agar mereka juga mengalami kasih Tuhan. Yesus adalah pengganti yang sempurna dalam segala hal. Dia menggantikan kegagalan Allah Adam dengan ketaatannya, menggantikan korban binatang dengan darahnya, dan menggantikan imam-imam Perjanjian Lama dengan keimamannya yang kekal. Oleh karena itu, saudara, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Kita cukup percaya kepadanya, berserah, dan hidup dalam kasih serta ketaatan kepadanya. Kiranya kita
tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus saudara, tetapi merespon dengan hati yang bersyukur dan melayani dengan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.